Saudara Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia darurat judi online. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada April 2024 ini menemukan indikasi tindak pidana asal perjudian selama Januari sampai April 2024 mencapai 12.336 kasus. Geram dengan maraknya judi online, Presiden Joko Widodo larang masyarakat melakukan judi online. Presiden menekankan judi online membuat pelakunya mempertaruhkan masa depan dirinya dan keluarga. Presiden bilang pemerintah secara serius memberantas judi online dengan membentuk Satgas Judi Online. Pernyataan Presiden ini menyusul banyaknya masalah sosial yang diakibatkan oleh jeratan judi online. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Nah, kami kembali ke data PPATK, Saudara. Jumlah transaksi judi online dari tahun ke tahun terus naik. 2017 misalnya, ini 2017 ini masih sekitar 250.000 transaksi saja. Sebenarnya nggak bisa dibilang saja ya, karena kan harapannya nggak ada judi online di Indonesia ya. Tapi lihat, 2017, 2018 naik, ini 670.000 berarti ya. Kemudian 2019, 1,8 juta, udah mulai di angka juta ya. Kemudian 2020 melonjak lagi, 5,6 juta. 2021, 43,6 juta. Kemudian di 2022 naik lagi 104,8 juta. Di 2023 melonjak 168 juta kali transaksi. Kalau dilihat ini ya saudara, ayo mulai waspada. Kenali sanak saudara atau lingkungan di sekitar kita. Adakah yang sudah kecanduan judi online? Nah, kalau memang sudah dan Anda perlu jangan ragu ya untuk cari pertolongan. Karena saking ramainya transaksi judi online, ini Presiden Joko Widodo sampai bilang yang dipertaruhkan adalah masa depan. Nggak cuma itu, judi online juga memicu tindak kejahatan dan isu sosial lainnya. Ini kita baru ngomongin transaksi ya. Data selanjutnya, berapa rupiah sih yang ada di judi online? Yuk kita lihat. Nah, kalau ini jumlah transaksinya, nah ini nilai transaksi judi online di Indonesia. Bergerak lurus ya dengan jumlah transaksi tadi. Nilai judi online juga sama melonjaknya. Di tahun lalu, nih 327 triliun rupiah. Tapi yang terbaru saudara, PPATK bilang di kuartal 1 2024 saja nilainya sudah 100 triliun. 3 bulan saja angkanya udah sepertiga dari yang nih tahun 2023 ini. Saking sudah daruratnya judi online, Otoritas Jasa Keuangan turut menginstruksikan industri perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, meningkatkan uji tuntas, penelusuran juga pendataan atau profiling pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Nah, OJK bilang dengan cara ini gerak pelaku judi online bisa lebih sempit. Selain pemblokiran rekening yang terkait dengan judi online, Otoritas Jasa Keuangan juga meminta perbankan melakukan identifikasi terhadap pemilik nama rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar bilang OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait judi online ke Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang.
Perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File atau CIF yang sama. OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dikenal dengan sistem SIGAP, sehingga dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online. Nah, saudara, keseriusan pemerintah perangi judi online dilakukan dengan pembentukan Satgas Judi Online dan Perpres Satgas Judi Online yang akan segera diterbitkan. Menkominfo Budi Ari bilang Satgas Judi Online akan dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Ya, Pak, tadi kan sudah bilang ketuanya Menko Polhukam, wakilnya Menko PMK, ketua harian bidang pencegahan Menkominfo, ketua harian bidang penegakan hukum Pak Kapolri. Ya, memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Setelah bahas fenomena judi online, setelah ini saudara di Kompas Bisnis banyak politisi yang diangkat menjadi komisaris BUMN. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Pengangkatan sejumlah tokoh dan politikus menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi sorotan publik karena rentan konflik kepentingan. Benarkah komisaris yang dipilih memiliki kedekatan secara politis dengan pemerintah yang akan berkuasa? Kompas Bisnis sudah bersama Heri Gunawan, pengamat BUMN. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Iya, Pak Heri, ini kan kita tahu ya ada beberapa nama yang sekarang muncul kalau bisa dibilang selain karena mereka punya hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, juga ada beberapa yang bisa dibilang ini petinggi TKN Prabowo Gibran waktu itu ketika masa pemilu. Nah, sebetulnya syarat material yang harus dipenuhi sebagai komisaris itu kan tentunya memiliki integritas, dedikasi, punya atau paham masalah manajemen perusahaan. Nah, gimana caranya membuktikan nama-nama yang terpilih ini bisa dikatakan kompeten atau memenuhi syarat sebagai komisaris itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Okta. Jadi kalau kita bilang ingin membuktikan, kalau berdasarkan regulasi itu kan ada misalnya ada 3 syarat ya komisaris itu. Syarat material, syarat formal, dan syarat lainnya gitu. Nah, syarat-syarat apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Okta itu biasanya dibuktikan melalui dokumen gitu. Nah, ini persoalannya nih, saya ingin mengurai dulu nih. Memang betul nih sekarang ada fenomena tuh yang sangat menarik. Itu dalam waktu singkat itu ada 10 komisaris BUMN baru. 10. Jadi saya catat ya, saya rekap itu 4 dari tim sukses Prabowo Gibran. Itu yang pertama Pak Fuad Bawazir di Main ID, Prabu Revolusi di kilang Pertamina, Siti Zahra Agnia itu di Pertamina Patraniaga. Nah, Siti Zahra ini unik nih. Dia adalah istri ketua tim Fanta, tim sukses Prabowo Gibran. Kemudian ada Condro Kirono di Pertamina sebagai wakil ketua TKN Prabowo. Kemudian ada 3 dari Partai Gerindra. 1 Simon Aloysius Mantiri di Pertamina. Kemudian ada Siti Nurizka Putri di Pupuk Sriwijaya, anak perusahaan pupuk Indonesia. Dan kemudian ada Felicitas Talulembang di BSI. Nah, kemudian ada satu partai pendukung Pilpres dalam hal ini adalah Grace Natali di Main ID. Jadi dia karena PSI gagal ke Senayan, kemudian jadi staf khusus presiden dan sekarang jadi komisaris. Kemudian ada 2 lagi, tadi 8, ada 2 lagi diskresi Menteri Keuangan. Nah, ini tidak berelasi langsung dengan dengan Prabowo Gibran, dengan Gerindra, bahkan dengan Pak Jokowi. Nah, ini menurut saya ini adalah 2 diskresi Menteri Keuangan. Pertama, itu adalah Samara Amani di PT PN Holding. Dia adalah staf khusus Menteri BUMN. Yang kedua, Pak Mitra Wineka, itu di Main ID. Dia adalah staf khusus CEO Goto. Perusahaan yang komisaris dan sahamnya tertera nama kakaknya Menteri BUMN, yaitu Boy Thohir. Jadi 2 orang ini menurut saya dalam tanda kutip seperti selundupan. Selundupan ketika masyarakat matanya itu tertuju bahwa yang menjadi komisaris adalah orang-orang dekat Prabowo Gibran atau dekat dengan Jokowi.
tapi ternyata ada 2 yang terkait langsung dengan atau tidak langsung dengan Menteri BUMN. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu ya? Kalau memang ini mereka itu jadi komisaris. Sebenarnya kan pergantian komisaris itu biasa saja. Tapi memang ada beberapa pertanyaan penting nih. Yang pertama, kalau misalnya kan ada Kementerian BUMN menjawab bahwa kayak Siti Nurisa itu yang anggota DPR itu menjadi komisaris di Pupuk Sriwijaya, misalnya itu dia bukan di BUMN, tapi anak usaha BUMN. Oke, kita pakai logika yang sama soal anak usaha BUMN. Dalam daftar 10 komisaris baru itu, ada 4 di anak perusahaan BUMN, 2 di anak usaha Pertamina, 1 anak usaha Pupuk Indonesia, 1 anak usaha Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yaitu BSI. Nah, di peraturannya yang dibuat oleh Menteri BUMN nomor 3 tahun 2023 tentang organ dan SDM BUMN, rekrutmen komisaris anak usaha BUMN seharusnya dimulai dari pembentukan tim evaluasi oleh direksi BUMN sebagai pemegang saham. Pertanyaannya, pernahkah terdengar hasil kerja tim? Atau timnya ada atau tidak? Setelah itu kan ada proses, setelah ada tim evaluasi, kemudian ada proses penjaringan hingga penetapan oleh pemegang saham, dalam hal ini BUMN. Kalau di BSI, pemegang sahamnya jelas ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI. Kalau di Pupuk Sriwijaya, pemegang sahamnya jelas adalah Pupuk Indonesia. Nah, kedua, pertanyaannya, anggota DPR yang diangkat jadi komisaris anak usaha BUMN, saat diangkat, kan dia masih aktif. Belakangan dibilang bahwa Siti Nurisa itu sudah mundur sejak diangkat. Bukan belum ketika diangkat. Jadi setelah diangkat, kemudian dia katanya mundur. Kan mundur tidak berlaku pada saat itu juga. Mundur itu ada proses, misalnya 1 bulan gitu ya. Nah, pertanyaannya, tim evaluasi BUMN sebagai pemegang saham yang mempertimbangkan anggota DPR jadi komisaris di anak perusahaannya itu apa? Jangan-jangan ini adalah dropping dari Kementerian BUMN gitu. Nah, ini banyak pertanyaan sekali gitu. Yang ketiga, misalnya pertanyaan terakhir lah ya. Komisaris BUMN itu harus memenuhi tadi seperti Mbak Okta bilang itu ada syarat material dan syarat formal. Syarat material itu ada 5. Memahami masalah, memiliki pengetahuan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga menyediakan waktu yang cukup. Kemudian syarat formalnya juga ada 5 syarat formal. Tidak pernah dihukum dan bla 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 gitu ya. Nah, kemudian ketika dia lakukan uji kompetensi, itu setidaknya ada 20 item. Ini sesuai regulasi loh. Ada 20 item. Nah, apakah proses-proses itu dilalui oleh Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham dari negara atau dari pemerintah? Nah, jadi itu juga pertanyaan. Kemudian juga ada beberapa yang misalkan yang masih aktif jadi di pengurus, misalnya gini, Komisaris Utama Pertamina Pak Aloysius itu kan tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara di regulasi BUMN, pengurus BUMN dalam hal ini direksi dan komisaris tidak boleh terlibat di partai politik. Nah, kira-kira gitu. Itu gambarannya. Lalu pertanyaannya bagaimana kita mengujinya? Ya susah kan, selalu dijawab oleh Kementerian BUMN. Ya ini dong, kita kasih waktu dia untuk bekerja. Ya gimana prosesnya aja, menurut saya dalam tanda kutip itu udah cenderung cacat. Gitu, karena melanggar etika gitu. Oke. Ya, kira-kira gitu. Yang jadi pertanyaan juga kan tadi mungkin yang disoroti oleh Pak Heri soal gimana nih prosesnya sebetulnya kok nggak kelihatan prosesnya gimana tiba-tiba simsalabim jadi komisaris gitu. Nah, yang menarik juga Pak, ini tadi kalau saya perhatikan soal kompetensi nih Pak, ini kan juga yang paling disorot ya. Bahkan nggak sedikit yang bilang kalau ini tuh aspek terlemah untuk diterapkan di perusahaan. Apa sih Pak sebetulnya resikonya buat BUMN terutama, kebijakan apa yang bakal nggak optimal kalau misalnya orang-orang yang jadi komisaris ini tiba-tiba bisa dikatakan mereka nggak memenuhi standar kompetensi itu sendiri? Iya. Sekarang gini Mbak, tugasnya komisaris itu sesuai regulasi apapun yang bicarain tentang Dewan Komisaris, itu tugasnya cuma 2+1. 2 itu adalah mengawasi
direksi dalam mengelola perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat kepada direksi supaya perusahaan ini dikelola sesuai dengan ADART, tidak melanggar hukum dan lain-lain. Dan yang ketiga, jangan lupa, Dewan Komisaris itu mengevaluasi direksi. Bisa dibayangkan kalau anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kompetensi yang memadai. Apa yang mau dievaluasi? Misalnya gini, ambil contoh yang paling yang ekstrim ya. Misalnya ini sekarang saya direksi PTPN, gitu ya. Tiba-tiba karena saya tahu ini ininya komisarisnya ada yang tidak menguasai, saya kemudian penyimpanan bisnis saya ekspansinya ke industri garmen, Mbak. Saya berkilah, ini penting industri garmen. Kenapa? Karena karyawan kita ribuan. Industri garmen itu akan hidup dari kita sendiri, misalnya kayak gitu. Bla 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 bla. Belum lagi ngomongin soal teknis, soal pengolahan hasil yang dibuat oleh yang diterima oleh PTPN atau dari Main ID atau dari Pertamina. Industri Pertamina juga begitu besar, beragam. Anda bisa bayangin dia tidak punya kompetensi, misalnya tidak punya kompetensi manajemen. Oke lah nggak punya kompetensi manajemen, tapi punya kompetensi ekonomi makro. Oh nggak punya juga, oke deh, punya kompetensi ilmu politik. Sehingga mampu membaca pergerakan arah politik yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian atau policy misalnya. Baik. Kalau nggak mampu juga yang lain, ya sudah deh, mendingan nggak usah gitu. Ya, artinya memang yang diwaspadai adalah soal konflik kepentingan ya Pak ya. Tapi sebenarnya gimana sih Pak proses ideal pengangkatan komisaris di perusahaan strategis? Gimana kalau Pak Heri lihat selama ini prakteknya di Indonesia? Nah, sebenarnya dari sisi peraturan, dari regulasi itu menurut saya itu udah ideal. Tapi yang menjadi masalah kan kalau di regulasi itu, kalau untuk industri keuangan itu sudah mereka harus berhadapan dengan OJK untuk melakukan fit and proper test. Tapi kalau misalnya dia bukan industri keuangan, maka fit and proper test atau prosedurnya itu juga dilakukan oleh internal BUMN, oleh Kementerian BUMN misalnya. Tapi bisa juga Kementerian BUMN menyewa lembaga profesional. Tapi saya yakin proses itu ada yang tidak dijalankan. Saya percaya itu kenapa? Ambil contoh, mohon maaf ya, saya sebut nama aja kebetulan. Misalkan Samara Amani, dia di awal sekitar katakanlah dia di 13 Desember itu diangkat jadi staf khusus. 19 Desember kemudian jadi komisaris PTPN. Dalam sekitar seminggu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Padahal ketika mengangkat komisaris BUMN itu ada penjaringan. Kalau penjaringan itu kan artinya lebih dari satu calonnya. Katakanlah ada 3, kemudian dilihat tadi seperti Mbak Okta bilang syarat materialnya, syarat formalnya, memadai, ternyata yang memadai cuma 2. Dari 2 kan akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Nah dari situ baru, ini cocok nih, sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya oleh PTPN saat ini. Misalnya dia ahli teknologi informasi, karena memang ada digitalisasi di PTPN, dia aja deh, gitu. Nah sehingga dia bisa mengawasi dan memberikan nasihat yang baik untuk kemajuan perusahaan. Jadi itu kan proses itu tidak transparan, Mas, persoalannya gitu. Ya, betul. Nah itu jangan-jangan itu diabaikan gitu. Ya, jadi memang kalau tadi dikatakan kalau memang dari pemerintah sendiri mengatakan oke, udah lolos secara uji kelayakan dan juga kepatutan, tapi yang jadi harapannya tentu orang-orang yang akhirnya mengisi jabatan komisaris ini adalah yang tentunya kompeten ya Pak ya, karena jangan sampai ini nanti karena mereka sebelumnya sempat dekat misalnya dengan Pak Jokowi ataupun juga Prabowo Gibran, maka nanti dikhawatirkan bisa adanya konflik kepentingan di sana. Tentu kita nggak mengharapkan itu. Baik, terima kasih Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.